Mau masuk SMK? Jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan. Penasaran apa yang dipelajari? Kalau lulus, kerja apa? Simak video ini sampai habis. Hal pertama yang kalian pikirkan jika mendengar jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan, apakah kalian langsung berpikir tentang kuli bangunan? Tidak salah memang. Jurusan ini erat kaitannya dengan bangunan. Konstruksi dan perumahan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan konstruksi. Dua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam menciptakan hunian yang nyaman bagi penghuninya. Saat ini, industri properti dan konstruksi semakin berkembang. Hal ini membuat kebutuhan akan tenaga yang memiliki kompetensi dan pemahaman dalam bisnis properti sangat meningkat. Dengan masuk jurusan ini, kamu akan disiapkan menjadi lulusan yang ahli dalam bisnis properti yang semakin dibutuhkan di dunia kerja. Kalian akan belajar mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan. Untuk mata pelajaran umum antara lain pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, PJOK, sejarah, muatan lokal, seni budaya, matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek IPAS, dan proyek kreatif dan kewirausahaan. Sedangkan untuk mata pelajaran kejuruan, di kelas 10, kalian akan belajar dasar-dasar teknik konstruksi dan perumahan. Di kelas 11 dan 12, kalian akan belajar teknik konstruksi dan perumahan. Untuk mata pelajaran dasar-dasar teknik konstruksi dan perumahan, di kelas 10, kalian akan belajar proses bisnis pada pekerjaan konstruksi dan perumahan, meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan, berbagai jenis pekerjaan di bidang konstruksi dan perumahan, perkembangan teknologi dalam bidang konstruksi dan perumahan, isu-isu global terkait green building. Kalian juga akan belajar tentang profesi dan kewirausahaan, serta peluang berwirausaha dalam bidang konstruksi dan perumahan. Selain itu, kalian juga akan praktek dasar secara menyeluruh pada penggunaan peralatan dan teknologi yang digunakan di bidang konstruksi dan perumahan. Tidak lupa, kalian akan belajar tentang penerapan K3LH dan budaya kerja industri, antara lain praktek-praktek kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat, dan penerapan budaya kerja industri, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kalian juga akan belajar tentang perhitungan statika bangunan, meliputi elemen-elemen struktur bangunan, perhitungan keseimbangan gaya pada struktur bangunan, dan perhitungan gaya batang pada rangka sederhana. Kalian juga akan belajar dasar konstruksi bangunan dan perumahan, meliputi spesifikasi dan karakteristik bahan bangunan sesuai dengan perkembangan teknologi berbasis green material, jenis pekerjaan konstruksi yang mendasari pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perumahan. Kalian juga akan belajar cara mengukur tanah, meliputi jenis-jenis alat ukur, cara pengoperasian dan perawatan alat ukur sederhana maupun profesional, baik yang manual ataupun digital, serta menghitung data hasil pengukuran. Kalian akan belajar gambar teknik, meliputi teknik dan prinsip penggunaan alat gambar, pemahaman standar gambar teknik, gambar proyeksi ortogonal dan proyeksi piktoral, dan gambar 2 dimensi serta 3 dimensi, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi perangkat lunak. Sedangkan di kelas 11 dan 12, kalian akan mendapatkan mata pelajaran teknik konstruksi dan perumahan. Di mapel ini, kalian akan belajar tentang perencanaan konstruksi dan perumahan, meliputi perencanaan lokasi dan site plan, pengukuran pembagian kapling untuk bangunan dan kawasan, gambar rencana, pengukuran legalitas dan perizinan yang dipersyaratkan perumahan. Kalian juga akan belajar tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi perumahan, meliputi penerapan prosedur K3LH dan budaya kerja industri dalam melaksanakan pekerjaan dan mengevaluasi pekerjaan konstruksi dan perumahan. Di antaranya adalah pekerjaan batu, pekerjaan beton, pekerjaan plumbing, pekerjaan rangka atap, dan pekerjaan plafon, pekerjaan kusen pintu dan jendela,
pekerjaan daun pintu dan daun jendela. Pekerjaan finishing dengan menerapkan praktek secara menyeluruh pada penggunaan peralatan dan teknologi yang digunakan di bidang konstruksi dan perumahan. Kalian juga akan belajar tentang pengawasan pekerjaan konstruksi perumahan, meliputi penerapan tahapan-tahapan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan, pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi perumahan, penyusunan laporan progres fisik harian, mingguan, dan bulanan. Kalian juga akan belajar tentang estimasi biaya pekerjaan konstruksi dan perumahan, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana anggaran biaya atau RAB pekerjaan konstruksi yang terdiri atas perhitungan volume pekerjaan, harga satuan upah, material dan alat, perhitungan analisis harga satuan, penyusunan jadwal atau time schedule, penyusunan kurva S, dan memahami jenis-jenis kontrak konstruksi, serta sistem pembayaran pelaksanaan konstruksi. SMK jurusan Teknik Konstruksi dan Properti memiliki peluang kerja yang sangat luas, baik sektor pemerintah maupun swasta. Pada sektor pemerintah, lulusan SMK Teknik Konstruksi dan Properti dapat bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, BPPT atau LIPI, Bapedalda, dan instansi pemerintah lainnya. Sedangkan di kantor swasta, lulusan Bisnis Konstruksi dan Properti dapat bekerja di konsultan teknik sipil, kontraktor, dan juga perusahaan pengembangan pemukiman atau perumahan. Berikut profesi yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada drafter. Drafter bertugas membuat gambar bangunan, baik itu gambar bangunan, gambar pelaksanaan, atau soft drawing, atau gambar as-built drawing. Yang kedua, quantity surveyor. Quantity surveyor bertugas menghitung volume item pekerjaan bangunan, jumlah material, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, kalian bisa bekerja sebagai pelaksana lapangan yang bertugas memanajemen pekerjaan pembangunan agar sesuai dengan batasan waktu yang ditargetkan, mengontrol kualitas pekerjaan, serta mengarahkan mandor atau tukang bangunan. Kalian juga bisa menjadi quality control yang bertugas mengontrol kualitas pekerjaan proyek, atau kalian bisa menjadi pengendalian proyek yang menghitung rencana anggaran biaya bangunan, rencana anggaran biaya pelaksanaan pada setiap pekerjaan bangunan, dan memikirkan bagaimana sebuah pekerjaan bangunan memberikan keuntungan yang maksimal. Kalian juga bisa menjadi petugas logistik yang bertugas menjamin ketersediaan material pada proyek bangunan, atau konsultan perencana yang membuat desain bangunan dan menawarkan jasa konsultasi. Atau kalian juga bisa menjadi kontraktor atau pemborong yang melakukan kontrak kerja kepada pemilik bangunan agar mempercayakan pelaksanaan pembangunannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.